Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membuat sebuah video berkaitan dengan materi yaitu agresi, sifat dasar, penyebab, dan cara pengendaliannya. Sebelum kita masuk membahas mengenai materinya, saya ingin menyapa kepada teman-teman semua. Untuk teman-temanku, bagaimana nih kabarnya? Semoga diberi kesehatan selalu ya. Oke, untuk membahas video kali ini, saya akan memfokuskan kepada seorang anak SMA yang dimana dia baru memulai untuk mencari jati dirinya terhadap apa yang akan dia lakukan. Untuk itu, teman-teman penasaran? Yuk kita ikuti. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang materi agresi, sifat dasar, penyebab, dan pengendaliannya. Teman-teman sekalian, agresi itu apa sih? Agresi itu adalah tindakan seseorang yang disengaja untuk menyakiti orang lain. Tentunya, untuk seumuran anak SMA ini, dia sedang mencari jati dirinya, apakah dia orang-orang yang baik ataukah dia ingin menjadi sebuah orang yang tidak baik. Di dalam materi ini tentunya banyak sekali sub-sub chapter yang ada pada materi agresi ini. Dan saya akan membahas salah satu dari sub chapter tentang materi ini yaitu determinan dari agresi manusia, sosial, pribadi, dan situasional. Saya juga akan menanyakan terkait tentang subchapter ini. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir adik-adik marah? Kemudian, apakah adik-adik merasakan orang lain sering memperlakukan secara tidak adil? Kemudian, satu persatu dari beberapa bidang di subchapter ini. Yang pertama yaitu di bidang sosial. Dari bidang sosial ini, tentunya tidak lepas dari pergaulan adik-adik semua. Ketika adik-adik mempunyai teman yang bisa dibilang nakal, ini berdampak pada adik-adik semua. Karena itu, ketika anak-anak itu mencaci maki ataupun membuli teman-teman adik-adik, jadi ini bisa disebut sebagai agresi dari teman-teman adik-adik dan berdampak juga kepada adik-adik semua. Ketika adik-adik mengikuti apa yang dilakukan teman-teman adik-adik ini. Kemudian yaitu pribadi. Dari pribadi ini yang dirasakan terhadap diri adik-adik sekalian. Kemudian juga pelajaran yang didapat ketika adik-adik masih berumur senja, ketika pelajaran itu didapat di dalam keluarga adik-adik. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu bidang situasional. Dalam bidang situasional ini kita kembali lagi ke dalam bidang sosial, yang dimana lingkungan dari teman-teman sekalian yang apakah berteman dengan orang baik ataukah orang yang bisa dikatakan oleh orang tidak baik. Dan di situasional ini tergantung bagaimana kondisi adik-adik ketika di dalam lingkup sosial adik-adik sekalian. Jika di dalam lingkup sosial adik-adik tidak suka yang namanya terhadap dengan pembulian ataupun agresi dari verbal maupun non-verbal, itu adik-adik bisa rasakan sendiri bagaimana dampak dari kebaikan yang akan adik-adik terima. Nah, tadi itu adalah penjelasan dari subchapter determinan dari agresi manusia, sosial, pribadi, dan situasional. Untuk itu, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Yang terakhir, di rumah aja, kerjain tugas aja, tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.